Halo Teknolovers! Perkembangan teknologi di era modern ini makin terasa pengaruhnya di berbagai bidang. Dalam dunia otomotif pun berbagai unit kendaraan terus mendapatkan pembaruan, sehingga menjadikan persaingan bisnis otomotif global semakin seru tiap tahunnya. Nah, beberapa tahun terakhir bidang otomotif kembali menyuguhkan persaingan pabrikan roda 4, mengembangkan mobil otonom alias mobil tanpa pengemudi. Kabar baik ini bahkan telah merambah pada kendaraan penumpang yakni taksi. Lantas sudah sampai manakah proses pengembangan taksi tanpa sopir? Bagaimana kemajuan teknologi sistem otonom ini menyentuh ranah transportasi umum? Yuk deh kalau gitu, cari tahu jawabannya dalam tayangan ini. Sebelum lanjut, yuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus update informasi terbaru dari teknologi populer. Persaingan produsen mobil di dunia terus melakukan inovasi terhadap produk-produk mereka agar bisa eksis dan kerap jadi pilihan konsumen. Semakin canggih teknologi yang disematkan pada produknya, maka daya tarik konsumen juga semakin besar. Namun, kali ini teknologi otonom yang diberikan bukan hanya pada kendaraan pribadi saja, melainkan pada angkutan umum seperti taksi. Kenyamanan penumpang tentu jadi prioritas suatu perusahaan dalam memberikan pelayanan terbaik. Sayangnya teknologi ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar dalam penyelesaiannya. Sebab ada sejumlah hal yang perlu disempurnakan, yang berkaitan dengan perangkat lunak atau software. Melansir Vivo Otomotif, pimpinan startup mobil listrik Lucid Group Peter Rawlinson mengatakan, pengoperasian armada taksi swakemudi atau robot taksi secara massal ada kemungkinan baru akan terrealisasikan sekitar 10 tahun mendatang. Pria yang pernah menjabat sebagai kepala engineer di Tesla itu memastikan sistem penginderaan yang ada saat ini belum mampu mewujudkan taksi otonom yang sempurna, bahkan dengan sistem penginderaan paling canggih di dunia sekalipun. Rawlinson menjelaskan seluruh pabrikan benar-benar harus bekerja lebih keras untuk menyempurnakan perangkat lunak full self-driving. Sementara itu, Kepala Keuangan Tesla, Zach Kirkhorn mengatakan, sulit memperkirakan kapan taksi tanpa pengemudi bisa beroperasi secara massal. Padahal pengembangan mobil swakemudi mereka sedikit lebih maju dibandingkan perusahaan lainnya. Sementara itu, gebrakan baru dalam memanfaatkan pengembangan teknologi juga dilakukan oleh perusahaan teknologi AutoX yang didukung oleh Alibaba untuk meluncurkan 25 mobil tanpa awak di Shenzhen, Tiongkok. Berbeda dari produsen mobil otonom lain yang membutuhkan pengemudi cadangan, robot taksi ini bahkan berkeliaran di jalanan kota tanpa operator jarak jauh. Taksi tanpa sopir ini ternyata juga dapat mengantarkan barang, mampu menyalip truk dan pesepeda, serta akan berhenti ketika ada orang menyeberang jalanan. Taksi otonom ini sayangnya masih tahap uji coba dan belum tersedia secara umum. Pada tahun 2017, Beijing menjadi kota pertama di Tiongkok yang memperkenalkan peraturan tes mengemudi kendaraan otonom di jalan raya. Kemudian 2 tahun berikutnya, otoritas pun mengeluarkan seperangkat peraturan tingkat nasional pertama untuk tes mengemudi otonom. Tak heran sih jika negeri tirai bambu berlakukan peraturan ini. Kendaraan otonom memang dinilai sangat menguntungkan di Tiongkok, sebab produsen mobil dan perusahaan teknologi menginvestasikan miliaran dolar untuk moda transportasi futuristik ini. Pasar kendaraan otonom global diperkirakan nantinya bernilai 24,3 miliar US dollar atau setara 343 triliun rupiah pada tahun 2025. Nah, menariknya perusahaan teknologi Baidu asal Tiongkok merampungkan pembangunan tempat uji coba kendaraan otonom terbesar di dunia. Tempat ini sanggup menampung lebih dari 200 kendaraan tanpa awak dan memiliki berbagai fasilitas yang dibutuhkan selama proses pengembangan. Baidu ini sangat percaya diri dengan teknologi mobil tanpa sopir yang mereka kembangkan. Raksasa internet asal China ini mengumumkan layanan taksi otonom yang mereka sediakan sudah bisa mengantar penumpang dan beberapa waktu lalu telah tersedia di jalanan kota Beijing. Baidu menyebut aplikasinya dengan nama Apollo Go. Yup, kini China memiliki layanan robot taksi berbayar pertama melalui aplikasi ini. Nah, dengan menggunakan aplikasi Apollo Go, maka penumpang dapat langsung menemukan taksi tanpa sopir di sekitar mereka, layaknya pemesanan ojek online di Indonesia. Begitu mobil tiba, pengguna bakal diminta untuk memindai kode QR dan kode kesehatan pada mobil untuk mengidentifikasi, verifikasi, dan pelacakan kontak COVID-19 sebelum pintu terbuka.
Setelah itu penumpang naik lalu menekan tombol mulai perjalanan. Baidu juga telah merancang aplikasi itu agar keselamatan terus diprioritaskan. So, sebelum perjalanan dimulai, sistem akan melalui semua pemeriksaan protokol keselamatan penumpang, memastikan semua sabuk pengaman dikencangkan dan pintu ditutup. Nah, sementara untuk operator manusia dapat mengakses kendaraan dari jarak jauh melalui jaringan 5G jika terjadi keadaan darurat. Wow, mantap bener nih teknologinya. Menurut informasi dari berbagai media online, layanan Apollo Go awalnya baru akan tersedia di Sogam Park, yakni salah satu tempat untuk Olimpiade musim dingin Beijing 2022 mendatang, di mana penumpang dapat melakukan perjalanan antara ruang olahraga, area kerja, kedai kopi, hotel, dan antar jemput atlet maupun staf selama Olimpiade. Nah, di awal tahun ini, Baidu dan Zhejiang Gilei Holding Group bekerja sama menciptakan perusahaan baru yang berfokus pada produksi mobil otonom. Baidu fokus pada pengembangan kemampuan mengemudi yang cerdas untuk mobil-mobil ini. Sedangkan Gilei menciptakan kendaraan di bawah merek Volvo, Lotus, dan Gilei akan berkontribusi dalam desain dan manufaktur mobilnya. Berkat kemajuan teknologi, mobil tanpa awak bukan lagi sebatas hayalan layaknya di film-film nih. Di kehidupan nyata pun sudah bisa dirasakan. Kalau mobil otonom dengan aplikasi penumpang juga ada di Indonesia, wow, pasti bakal excited banget ya masyarakat tanah air. Gimana menurut kamu? Komen di bawah yuk. Abis itu klik like dan share videonya. Thank you for watching.